Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video sumber belajar pada kesempatan ini, yang dibuat oleh Dedek Ardiansyah, seorang mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kali ini. Pada video ini, kita akan menjelajahi makna dan pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Sebelum kita memasuki pembahasan, adapun tujuan pembelajaran pertama yaitu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua melalui teknik pembelajaran everyone is teacher. Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Terakhir, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui pembelajaran berbasis produk. Peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Untuk memperdalam materi pada kesempatan ini, peserta didik dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci ini yaitu makna sholat, makna zikir, sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar, mengamalkan sholat 5 waktu, dan zikir secara konsisten. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Namun dalam konteks agama, sholat memiliki makna yang lebih dalam. Sholat adalah segala perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menjaga sholat dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan berada di jalan yang benar, menjauhi perilaku buruk dan munkar. Melalui sholat, kita menyadarkan diri akan kebesaran dan keagungannya. Kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapannya, menyadari bahwa segala yang kita miliki hanyalah anugerahnya. Kesadaran seperti ini mendorong kita untuk menjauhi perbuatan tercela. Sholat juga memiliki manfaat yang tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa sholat membersihkan dosa-dosa kita. Selanjutnya, mari kita pahami makna zikir. Secara bahasa, zikir berarti ingat. Namun dalam konteks agama, zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya, mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya, serta menjauhi kesombongan. Zikir dapat dilakukan dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Zikir dengan hati dilakukan dengan bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kekuasaannya yang maha kuasa. Zikir dengan ucapan dilakukan melalui pengucapan lafal-lafal yang mengagungkan namanya, seperti tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Zikir juga dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholat sendiri merupakan bentuk zikir di mana kita membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dalam sholat kita merasakan kebesarannya. Sholat memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Ketika kita melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran dan khusyuk, kita memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kesadaran kita terhadapnya. Sholat juga membantu kita dalam mengendalikan nafsu dan emosi negatif. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sholat kita membiasakan diri untuk menahan diri dari perbuatan tercela dan memperbaiki akhlak kita. Sholat memberikan kita waktu dan ruang untuk merenungkan tindakan dan niat kita, serta memperbaiki diri sebagai seorang muslim. Selain itu, sholat juga menjadi sarana untuk memohon ampunan dan menghapus dosa-dosa kita. Dalam sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan kesalahan kita dan memohon petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Sholat mengajarkan kita untuk rendah hati dan meminta maaf dengan tulus. Sholat juga memberikan kita ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita meluangkan waktu untuk sholat, kita merenggangkan diri dari hiruk-pikuk dunia dan fokus pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat memberikan kita ketenangan batin, menghilangkan kegelisahan, dan memberi rasa pengharapan serta kepercayaan kepadanya. Selain sholat, zikir juga memiliki peran penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan zikir, kita secara aktif mengingat dan mengagungkannya dalam setiap langkah hidup kita. Zikir membantu kita menjaga konsistensi dalam beribadah dan menguatkan ikatan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Melalui sholat dan zikir, kita memperoleh kekuatan rohani, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Keduanya memberikan kita landasan moral yang kuat dan memotivasi kita untuk berbuat baik, berempati, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan melaksanakan sholat secara teratur dan melakukan zikir dengan sungguh-sungguh, kita dapat memperoleh manfaat spiritual yang mendalam dan memperbaiki kualitas hidup kita. Itulah penjelasan mengenai makna dan pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Terima kasih.